Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Dimas dan teman lain, ini kedua kali apa kali kedua ya. Saya diminta diminta oleh Circle untuk ngasih mengenai ekonomi ya, proyeksi ekonomi. Dulu tahun 2022, saya ingat kok ya. Dulu saya sudah prediksi akan banyak obral, akan banyak rumah dijual segala macam ya. Nah, ini juga sebenarnya saya agak ngeri-ngeri sedap nih Mas. Ya, Mas Dimas, ya, ya buat ibu juga bapak sekalian ya. Karena nggak sampai hati saya ngomong ya, karena ini 2025 paling kemarin hari ini persis ya, persis hari ini tadi siang itu PPN mulai naik per 1 Januari nanti ya, udah resmi nih. Nah, itu kan otomatis nanti kita lihat nantilah. Jadi gini, ekonomi suatu negara saat ini ya, saya mulai saja ya, itu tidak hanya tergantung dari di internal negara itu, tapi juga di negara lain. Istilahnya globalisasi. Ibu Bapak mungkin belum atau sudah menyadari atau belum ada yang menyadari ya, bahwa globalisasi itu sudah terjadi sejak abad ke-15 atau sebelumnya malah. Jadi kalau yang bicara globalisasi baru terjadi tahun 90-an, enggak, itu udah abad 15. Dulu abad 14 ya, yang 15, ya itu Columbus nemuin Amerika itu udah, atau Marco Polo berkunjung ke Cina itu udah globalisasi ya. Jadi perkara budaya segala macam dulu mas. Nah ini ternyata membuat dampak sampai sekarang makin makin cepat akhirnya borderless ya. Batas-batas negara makin nggak jelas, makin ini dan akhirnya makin luas. Nah ini akhirnya berdampak, satu negara bisa berdampak ke negara lain. Yang sakit di negara satu, tapi dampaknya ke negara lain. Nah ini saja saya nanti saya bedah dari globalisasi Indonesia. Nah, terus apa yang kita harus lakukan? Saya cuma bisa merekomendasikan, ya. Merekomendasikan putusan yang di ibu bapak semua. Izin share Mas Dimas ya teman-teman. Silakan, Dr. Franky. Ya. Oh, kalau Indonesia salah. Ya, clear Pak. Iya, salah bukan ini dulu. Kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan Pak. Dulu. Kelihatan? Ya, Bentar. Kita bicara dunia dulu. Ya, ini dunia nanti ke 2025. Sekarang kita lihat dulu nih berita seperti ini ya. Nih, Arab Saudi yang terkenal kaya itu buat proyek aja ngundang. Undang tuh istilahnya tanda kutip minta bantuan cari investor. Dia punya proyek Neom ya, Neom kota kota masa depannya Arab Saudi. Ya, yang konon digagas oleh Pangeran Muhammad bin Salman MBS ya. Ini. Jadi dia aja yang berapa ribu triliun ya tuh habisnya. Itu tuh kurang kurang pendanaan, kurang fulus, kurang duit. Sampai minta ke Indonesia investasi di sana. Biasanya Indonesia ngundang Arab Saudi, ini kembali Arab Saudi ngundang Indonesia kan. Ini gejala begini sama dari semua negara ya, yang intinya ingin membangun suatu negaranya, membangun apapun negaranya, dia akan meminta investor lain, ya, pengusaha lain, ke negara lain gitu. Nah terus sebelahnya ada, ini di Jerman ya, mogok ya, karena nggak mau di PHK. Artinya apa? PHK akan masih tetap menjadi tren ke depan. Ya. Kemarin 2012 saya sudah katakan PHK di mana-mana. Mungkin kalau yang pernah ikut ingat ya. Kalau yang belum ya saya ingat. Itu terjadi di mana-mana. Ya, PHK tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, di global. Karena apa, dalam
korporasi, ya, perusahaan, kalau mengalami kerugian, penurunan kinerja, yang paling gampang apa? PHK. Nah, ini saya nggak nakut-nakutin teman-teman, Bu Bapak sekalian, ya, tapi itulah yang dilakukan oleh perusahaan. Semua perusahaan begitu. Entah itu rasanya kinerja, penyegaran, segala macam, paling besar overhead itu adalah di biaya tenaga kerja. Ya, jadi ke depan jangan salah ya, ditafsirkan ini masih akan terjadi. Tidak hanya di Jerman, di Indonesia juga ya. Nanti kita lihat ya, ini masih di luar negeri nih. Saya belum masuk ke Indonesia. Nah, 60% sekarang ini, Tiongkok tuh sekarang jadi primadona juga. Jadi ekspor ASEAN itu ke Tiongkok. Ya. Nah, terus Australia 30%, Korea 25%. Jadi 60% itu negara tuh ASEAN lebih suka, bukan suka, pasarnya banyak di Tiongkok. Ekspornya ke Tiongkok banyak. Ya. Terus ini BRICS ada juga. Ini ada Menteri Luar Negeri kita ini, ya, ini pakai peci, Pak Sugiono. Nah, dia gabung di BRICS ya. Itu tanda kutip BRICS itu disponsori oleh China, Rusia, India, Brazil. Itu pengen mengalahkan Amerika dolar. Jadi dolar itu udah mereka nggak mau pakai dolar lagi. Mau melemahkan bahkan ingin punya mata uang tersendiri lepas dari dolar. Kan selama ini kan dolar kan didominasi perdagangan dunia itu didominasi oleh dolar. Ya, transaksi umum juga dolar sebagai mata uang kuat. Nah, ya. Jadi mereka saya kan diatur lah, soalnya diatur oleh Amerika. Oh, kalau beli dolar gimana atur dolar. Nah, negara-negara ini berontak di favorit Cina tadi yang udah kuat, Rusia, Brazil yang punya komunitas besar, ya. India juga berontak. Berontak kenapa Amerika? Karena mereka nggak mau pakai dolar. Jadi transaksinya pakai uang mata anggota BRICS saja. Nah, nah, ini Amerika First. Nah, ini juga jadi masalah global juga, bukan masalah sih. Tantangan global nih ke depan nanti Januari dilantik. Nah, inilah masuk American First. Ya. Apa itu American First ya? Saya perlihatkan dulu supaya jelas nanti. Nah, ini kita harus paham ya. Karena ada BRICS ya, pengen nggak mau pakai dolar. Tapi ya ini majulah dia nih, si Trump ini, Mr. Trump yang dia kepilih. Orang nggak peduli Amerika, tapi lihat siapa. Ternyata Amerika itu dimilih lagi rakyatnya Donald Trump. Nah, ini dikutip, selain takuti juga dikhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia. Apa sih yang takutin Donald itu Amerika First apa sih? First itu pertama Amerika. Jadi Amerika adalah yang pertama. Ya. Nah, tujuannya Amerika ingin melindungi industri domestik, impor dikurangi, ya, dan sektor strategis dilindungi. Ya. Jadi kalau kita ngekspor ke Amerika siap-siap, ya, karena dia akan mengurangi atau memperketat. Tuh, tenaga kerja, nah dia Presiden Trump akan bilang tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja. Ya. Memang kita outsourcing, makanya dia musuhan sama negara Meksiko. Ya. Dia pasang pembatas tembok Berlin kedua kali sepanjang perbatasan Amerika dan Meksiko. Ya. Dia maunya ini gambarnya orang bule orang Amerika yang bekerja jadi buruh kasar. Ya, nih kan. Dulu itu diambil oleh orang luar negeri yang berimigrasi ke Amerika. Nah, kalau diizinkan, nggak apa-apa yang legal. Yang ilegal ini, nah, sekarang World Trump, karena dulu ini kebijakan dulu, yang dulu begini, dia kan istilahnya mengusir ya pendatang yang memengaruhi perekonomian Amerika, ngambil jatahnya orang Amerika, ngambil pekerjaannya orang Amerika, diambil ya Amerika.
dia kan diusirin. Nah ini, terus mulai defisit perdagangan. Ya. Lawan siapa? Tiongkok, Jerman, apalagi Meksiko. Caranya gimana? Banyak, kasih pasang tarif tinggi, kasih barangnya harus bagus. Amerika bisa ngada-ngada segala macam. Ya, dan Jerman termasuk kawannya Trump, tapi Trump dalam ini. Bahkan Trump saya baca pernah bilang Jepang apa Korea Selatan tuh, kalau dia mau mencabut tentaranya dari sana. Ya. Dia bilang, kalau Anda mau pakai tentara saya, wani piro, berani bayar berapa? Gitu loh. Bahkan NATO pun juga digertak sama dia gitu. Dulu ya di pemerintahan pertama. Dia akan mikir kalau NATO perlu tentara Amerika, bayar. Nggak mau dia. Kayak sekarang digelar tanpa gratis, itu nggak mau. Ingat, Trump itu adalah pengusaha. Maka otaknya pengusaha. Pengusaha otaknya, ya gimana usaha itu berkelanjutan. Ya. Kalau perlu, minimal jangan sampai rugi. Bertahan. Tuh, kan. Terus energi. Eksploitasi minyak gas tetap ya dikurang untuk mengurangi impor energi. Jadi cari semua bahan baku yang baru. Nah, tadi saya katakan proteksionisme perdagangan yang tarif kan, impor baja lihat tuh 5-10%, bisa aja nanti naik. Kalau perang dagang sama Tiongkok sudah dari dulu, dimulai teknologi, ya itu sudah diperketat, bahkan nanti ada perang lagi di Amerika sama dalam arti perang dagang ya sama China. Ya. Karena lawan terbesar Amerika saat ini adalah China. Ya, tuh Amerika menarik dari perjanjian gini. Trump itu tidak suka kayak anggota yang banyak-banyak lah. Kayak seperti NATO kan beberapa negara. Dia butuhnya cuma persen tuh government tuh G to G. Pemerintah satu ke satu lain. Nggak mau ke satu ke lima atau nggak mau dia. Nah, karena ya saya pikir benar juga sih. Karena bagi dia selama ini nggak ada manfaatnya. Ya, kalau ternyata dia dengan satu negara untung, ya itu aja. Ya, yang lain lihat lagi. Tapi dia nggak akan mungkin dengan kalau banyak komunitas dia menarik diri. Ya, narik diri dan punya bilateral, nggak mau multilateral, itu terang. Ya. Nah nanti kita lihat nih, kalau itu takutnya karena beberapa negara itu tergantung dari Amerika gitu kan. Nah, bagaimana ekonomi domestiknya? Dia mau akan bawa pajak, utang, ya, pajak dipotong ya, operasi. Karena dia pengusaha, dia tahu dia juga diisukan, saya nggak tahu, dia bayar pajak apa kemarin kan diusut FBI dengan bayar pajak. Nah, itu. Kalau pajak dipotong, investasi naik, ekonomi tumbuh di Amerika. Itu pola pikir dia. Tidak ada negara yang tidak mau ekonomi tumbuh. Karena pertumbuhan ekonomi akan menyerap banyak tenaga kerja. Semakin sedikit tenaga yang nganggur. Tidak ada negara, pemimpin negara yang suka rakyatnya menganggur. Itu yang benar ya, ideal tuh begitu. Nggak ada. Ya, mungkin kalau ada ya dipertanyakan niatnya jadi pemimpin negara apa. Ya. Nah, terus dia buat mungkin deregulasi di berbagai sektor, energi, manufaktur, dan sebagainya. Ya ini. Nah, dari dalam negeri eksplorasi diperbanyak, ya. Minyak sel ini serpihan dari bukan minyaknya itu serpihannya ya diperbesar, ya. Sehingga mereka jadi ekspornya. Ingat, kalau salah tahun 70-an ya, kalau Amerika itu pernah diembargo oleh OPEC, oleh Saudi OPEC itu. Nah, itu kelimpungan Amerika. Nah, bahkan sekarang Amerika bisa menjadi negara pengekspor energi terbesar, minyak terbesar. Ya. Nah, bisa nih. Nah, melindungi pekerja domestik, jangan sampai kerjanya orang Amerika diambil orang asing. Nah, dibatasi sama dia. Itu kan ingat Amerika first. Amerika lah yang pertama kali Amerika pikirkan ya outsourcing tuh. Perusahaan pakai tenaga kerja lokal, jangan luar
luar Amerika. Ya. Kalau mau outsourcing, ya lokal juga. Ya. Nah, dampaknya apa secara global? Dinamika perdagangan, ya. Karena efek kebijakan yang terlalu proteksionis, ya. Jadi semua negara akhirnya yang tadinya mungkin ngekspor ke Amerika beralih ngekspor ke negara lain, ganti tujuan ekspornya. Ya. Kalau mungkin 70% Amerika diganti, 50%, yang 20% diganti dari negara lain. Ya. Ini menguatkan dolar, ya. Fluktuasi harga komoditas, ya. Itu berfluktuasi. Dolar menguat. Dampaknya apa? Dolar menguat karena apa? Karena Amerika bisa, ya, bisa apa? Semua perdagangan masih pakai dolar, mayoritas, ya. Nah, itu artinya tetap dibutuhkan. Dampaknya pada negara emerging market kayak Indonesia, terus, ya, pasar ekspor ya kehilangan dong, jelas. Tadinya ke Amerika bisa hilang. Kan tadi saya katakan, dari 70%, katakanlah kita ngekspor ke Amerika berapa persen. Nah, akhirnya kalau Amerika bersatu itu kita bisa ngekspor manufaktur atau barang-barang kerajinan itu, kita alihkan ke negara lain. Ya, pasar ekspor hilang. Semua negara juga begitu. Ini dampaknya pada negara berkembang, dan juga mungkin negara maju juga ada. Dan ketidakpastian investasi. Karena tadi, Amerika minta, ambil dong tenaga saya. Kalau nggak usah. Bingung kan? Secara bisnis udah cocok. Tapi syaratnya pakai tenaga lokal kita. Nggak mau. Padahal mahal. Kita tahu bahwa di luar negeri, mungkin ibu bapak yang sudah pernah ke luar negeri, itu dengan gajinya beda. Dan aspek hukum untuk tenaga kerja sangat strict, ya. Anda nggak menggaji sehari atau berapa jam aja sudah jadi masalah. Ingat kan dulu ada Amerika sering ditakut-takutin terjadi shutdown. Anggaran nggak adanya langsung pemerintahan langsung lumpuh, berhenti kerja. Karena tidak ada di Amerika, tidak ada orang nggak mau kerja digaji, nggak ada. Orang harus bayar gajinya. Dan bukan bukan di negara lain begitu kan, di Amerika mau. Apalagi bule, ya, orang Amerika. Tahu benar, ya. Dia sudah kerja, dia sudah kasih tenaga ilmunya, tapi tidak digaji, wah marah dia. Nah, itu. Ya, pergeseran rantai pasok global, ya. Perang dagang menekan ekspor Tiongkok ke Amerika, jelas. Akhirnya apa? Ekspor Tiongkok ke Amerika, Tiongkok mikir, ngapain ke Amerika? Akhirnya bisa pindah ke lain. Ya. Ke negara lain maksudnya. Pelan baru, Vietnam, Meksiko, melakukan celah Tiongkok. Tadi Tiongkok ke Amerika, karena udah pergi dari Amerika atau mengurangi, nah itu yang kosong itu di bursa dimasukin Vietnam dan Meksiko. Nah, bagi kita apa? Ya, kita harus siap bersaing. Ya, kalau mau tetap di sana. Dampak terhadap energi global gimana? Nomor satu, Amerika jadi eksportir energi terbesar di dunia. Tarif bajanya tinggi, impor bajanya tinggi. Ya, aluminium juga, ya, rendah. Tapi itu masih tinggi juga nih. Ini fenomena kita bisa lihat. Dampaknya ke Amerika apa? Kalau Trump itu, ya, harga saham naik, defisit fiskal naik, utang negara naik, obligasi naik, inflasi naik, ya. Indeks dolar naik, pajak turun, tarif naik, geopolitik. Kalau dulu The Fed ini The Fed yang gubernurnya BI-nya Amerika, itu biasanya setahun 4 kali ngasih suku bunga naik apa turun. Tapi diperkirakan kalau Trump naik cuma 2 kali. Pas dia naik tinggi, semua dolar dari seluruh dunia, negara-negara pakai dolar,
akan guncang, karena dolarnya naik ke Amerika semua, ditarik. Hambatan perdagangan gimana? Di hambatannya naik, ya Amerika menghambat kan, proteksionisme. Komunitas sudah naik turun. Ya. Ini di spillover ke Tiongkok. Di finansial dolar naik, mata uang negara emerging market turun, aliran modal ke negara emerging market turun, pulang perdagangan. Dan jadi kalau Cina, ya pengalihan dari Cina, ya ini naik, investasi naik, ya. Pendekatan daya saing. Ingat, nanti ini perang dagang di Amerika, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, ya, ya, pengalihan perdagangan, ya, ke ASEAN, Amerika Latin, ASEAN, jadi ke Tiongkok atau Amerika Latin. Pasokan minyak naik, kalau komunitas naik turun, PDB global turun, inflasi naik, jadi harga inflasi naik. Ya. Kenaikan harga barang di seluruh dunia. Ya. Kita kembali ke slide tadi. Jadi saya katakan, saya bukan aja nih. Dampaknya di bawah Trump Amerika Utama ini kurang lebih ditakuti oleh semua negara ya. Pertama, proteksionisme tadi saya katakan, ekonomi domestik di Amerika akan diutamakan. Ya. Dipikir bagus juga ya, Presiden Trump tuh langsung melindungi negaranya, rakyatnya, ya kan? Caranya gimana dia? Yaitu tarif dagang yang model Amerika dibuat tarif macam-macam, terus hambatan impor diperbanyak, itu kan kacau. Tadinya 110 tambah lagi 12 kan. Akhirnya dapat mengurangi ekspor Indonesia ke Amerika. Terus dia lawan Cina, elektronik terutama, bahan baku yang penting bagi ini ke Indonesia ya. Indonesia kita bisa bicara lain, negara lain, Indonesia saja. Ya. Karena Amerika perang sama Cina, ya tadinya mungkin Cina yang impor dari Amerika, yang Amerika batasi, nah Cina kebingungan. Cina padahal produknya dijual di Indonesia, yang komponennya itu dibuat oleh di Amerika, tapi oleh Cina, dibeli oleh Cina. Nah kan jadi kelimpungan juga Indonesia pakai alat alat elektronik yang komponennya made in Amerika, yang dipasok dari Cina. Suku bunga tinggi aneh, ya. Suku bunga tinggi itu akhirnya tadi saya sebutkan, begitu udah Amerika naikin suku bunga di apa, al modal di semua negara yang pakai dolar, itu investor lari. Katakanlah setiap 4 kali dalam setahun ini ya, begitu gubernur BI-nya Amerika bilang, The Fed bilang, ya, suku bunga Amerika naik sekian persen, otomatis itu semua negara, investor kan, negara membuang apa investasinya di negara tersebut, langsung beli dolar, lari semuanya ke Amerika. Akibatnya kan kita apa, negara-negara itu kurang modal, ya, karena nggak ada investasi, ya, ini takutin. Sebaliknya juga begitu, kalau nggak, dolar di Amerika nggak menarik, artinya suku bunganya nggak menarik, dolar keluar dari Amerika, masuk ke negara yang lain. Itu aja. Jadi ekonomi itu seperti itu. Investor selalu mencari, ya namanya investor. Nah, kalau gula ada semut, ya. Amerika itu naiknya berarti gula itu semutnya lari semua sana. Begitu semut apa gulanya habis, semutnya lari lagi. Oh,
Sekarang gulanya ada di negara Jerman, lari ke Jerman. Oh, di Inggris lari ke Inggris. Nah, itu jadi ada di Indonesia bagus naik. Tidak kalau ke Indonesia. Itu ekonomi begitu. Ya. Investor jarang yang mencari rugi, selalu mencari untung, gitu ya. Nah, di dunia itu paling dikhawatirkan inflasi, kenaikan harga. Ya, ini disurvei dari 21 negara ya. Di Singapura aja 86% takut ya kalau ada inflasi. Inflasi kalau itu bisa harga-harga naik, segala macam bahan naik, bahan apalagi kalau bahan sembako segala macam. Nanti rusuh. Nah, kalau rusuh itu pemerintah bingung loh. Mau ditindas beneran, yang tindas rakyat sendiri, tidak tindas tapi merusak, gimana? Hmm. Ya. Amerika sendiri 51%. Ya, inflasi takuti. Tuh, nanti inflasi kejahatan, kemiskinan, dan jadi ini yang nomor satu inflasi yang takutnya oleh banyak negara itu ini. Ya, masyarakat dunia ini. Kalau harga mahal, turis juga mau datang mahal. Ya. Kalau kayak luar negeri duit apa mata uangnya kuat, turis senang. Dolar yang tinggi naik, dia bisa jalan-jalan ke Indonesia atau ke negara yang mata uangnya lemah ya kan enak. Nah, ada lagi apa? Selain Amerika tadi konflik Rusia Ukraina ini juga ini udah lama ya, udah lama ya. Akibatnya ya Pak Jokowi pernah ngomong kan, waktu kalau mencapai dah bilang bahwa ada naik harga pupuk apa kabar naik itu artinya dari Ukraina itu gimana hubungannya, tapi pasokan kita gandum segala macam itu dari sana ya. Nah, terus tadi dengan Cina Amerika lagi satu nih perang regional. Nah, di Timur Tengah Israel dan kayak kemarin Suriah jatuh, di Afrika juga itu milisi Houthi menyerang kapal negara-negara Barat ya. Geopolitik berpengaruh karena apalagi yang sekarang negara yang biasa kita punya urusan bisnis ya dengan dia atau jalurnya. Kalau jalurnya nggak aman, rantai pasokan bermasalah tuh ya. Harusnya lancar ya enggak. Nah ini faktor geopolitik yang pengaruh ke ekonomi. Ini satu dua tiga sama empat Trump itu ya itu jadi tantangan bagi semua negara 2025 nanti. Nih, ini juga lihat Cina. Cina tuh punya ekspansi Belt Road Initiative ya. Jadi ya yang kayak sabuk kita melingkar itu, semua dunia itu dilingkari gitu kayak sabuk. Ya makanya dia ngasih utang ke semua banyak negara. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya ya Cina tuh manusianya banyak awalnya. Ya. Nah, dia butuh orang itu butuh makan kan. Dia bikin malam dia beli lahan, nyawa lahan di negara lain. Seluruh rakyat negara lain menggarap, tapi nanti hasilnya harus diekspor ke Cina. Ya itu ngasih utang. Dia kalau dulu mungkin pikirnya melihat perang ya, melakukan negara invasi ke negara lain, tapi sekarang nggak, dikasih utang aja. Bangladesh teman yang sudah menyerahkan pelabuhannya. Bukan dikasih, tapi di akhirnya terpaksa Cina diperbolehkan menyewa tukar guling atas utang itu sampai sekian waktu, entah puluhan tahun atau ratusan tahun. Nah, itu dibilangnya jebakan
jebakan apa Cina. Ya. Sebenarnya itu yang nggak sulit sih, ya. Hutang itu cuma negara begitu pertanyaan bisa ngelola nggak hutang, itu saja. Cina, apa kita berutang ke Cina nggak apa-apa, kita berutang ke negara lain nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, ya itu seharusnya dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, jangan untuk yang apa ya tidak menghasilkan ya, tidak menghasilkan nilai tambah. Ya. Nah, apalagi di korupsi, selesai sudah. Terus persaingan teknologi ya, Cina tadi kan, Cina mendominasi ya. Nah ini dia. Ingat, Cina tidak mau pakai teknologi Amerika karena tergantung Amerika. Akhirnya tergantung Amerika. Dia bikin Google-nya sendiri, ya. Terus Amazon-nya sendiri, Amazon Amerika, Google Amerika, dia bikin sendiri. Ya. Intinya dia ya membesmat ya Amerika. Dan dia tidak mau tergantung dari Amerika karena gini teknologi itu bahayanya gini, kan yang punya source code-nya ya, dia punya teknologinya, apa-apa dia ngatur. Kalau kita ingat ibu bapak di tahun 9 tahun 2000, ya itu semua dunia entah benar atau enggak, apa benar apa enggak, tapi beneran disebutkan gini, hati-hati loh nanti tahun 2000 komputer Anda salah baca loh, takutan semua, seluruh dunia ketakutan, ya nanti sistem membacanya 99 jadi 00, kan 2000 kan 200, atau 9 perhitungan gaji, perhitungan umur segala macam berubah katanya. Jadi salah. Wah, itu kan nakut-nakutin dunia kan. Nah, karena semua pakai sistemnya dari Amerika terutama ya Windows ya. Akhirnya semua beli aplikasi yang bisa mengatasi hal. Tapi daripada kacau sistem apa komputer di Indonesia atau negara lain, akhirnya beli. Ya. Indonesia tergantung pada barang modal baku dari Cina. Nah, itu rentan terganggu oleh tekanan global. Ya, tergantung Cina. Kalau Cina gitu, Indonesia bisa terkena dampaknya. Nah, dampak perang usaha Ukraina tadi energi naik ya. Tergantung Indonesia pada impor minyak mentah. Gitu. Indonesia dulu ingat Indonesia pernah keluar dari OPEC karena Indonesia itu bukan jadi pengekspor minyak, tapi sudah jadi pengimpor minyak. Nah, ya udah. Tadi catatan harga pangannya, ekspor dari gandum Ukraina terhambat. Ya. Karena terganggu karena perang sama Amerika. Rantai pasok global terganggu juga. Ingat pesawat Malaysia ya, lewat orang lagi perang lewat situ, ya, tembak lah udah jatuh. Itu isunya sih atau irit supaya lagi irit bahan bakar gitu. Tapi ya akibatnya penumpangnya tewas semua. Di mana-mana kalau udah perang, semua negara yang menghindari. Nah itu akibatnya pada rantai pasok global ngaruh. Entah di udara, laut, lagi darat. Menghindar. Terpaksa muter. Lebih lama, makin lama ongkosnya makin mahal. Karena bensinnya, BBM-nya makin banyak. Ya. Belum kawasan lain. Ya. Arab, Palestina, Israel. Ini sekarang sudah melebar. Tapi pada hari ini Israel untuk ke Irlandia ditutup kenapa ya? Itu sudah mulai melebar kan. Nah, itu konflik Israel Palestina melebar ke Suriah, Arab Saudi segala macam. Harga minyak dunia dia jadi mendidih itu. Naik pastinya. Ya. Akhirnya biaya produksi Indonesia sudah naik. Nah, implikasi dia, nah, kalau Afrika nggak secure, nggak aman, nggak stabil, ya. Nah itu pengaruh juga, ya.
pengaruh ke negara-negara yang mengandalkan yang mengandalkan dari Afrika, ya, logam, baterai kendaraan, ya, segala macam. Nah, prediksi saya ekonomi global itu tumbuh cuma 2,5-3%, ya. 2025 ya Amerika mungkin 1, China sekian, China 4,5, ya itu. Gitu. Sekarang kita lihat Indonesia. Dari global, kita lihat Indonesia. Indonesia bagaimana sih 2025? Ada tantangan peluang gimana? Nah, ya. Berita ini pertama kali ini yang nah, ya ini dari presiden sebelumnya Ibu Sri juga bilang ya sama gelap, saya laku aja gelap ya. Nah ini kok gelap, apa yang gelap ya? Yang gelap kan? Tapi lihat aja dari global tadi kan kita lihat ya, kalau itu efek dari globalisasi ya itu efeknya, dampaknya begitu. Satu negara bergejolak, imbasnya ke negara lain ya. Nah itu Indonesia dibilang begitu. Jadi pemimpin di Indonesia ini bukan nakut-nakuti Pak Prabowo, Pak SBY atau Presiden atau enggak. Memang kita lihat tadi ya nih booster itu dalam 2024 siap-siap balik menguat. Ya, itu juga bilang dia nggak nipu ya, tapi dia melihat kemungkinan begitu ya. Tapi kan ekonomi itu nggak bisa dibilang pasti ya. Dia bisa, kalau tahu contohnya Trump nggak kepilih, ya, gejolak lagi tuh. Atau Trump dibunuh, kasar dibunuh, gejolak tuh. Atau komander BI-nya Amerika ya, meninggal, oh gejolak. Jadi kalau Bu Sri bilang siapa kalau dolar menguat, rupiah menguat, bukan dolar. Nah, kan sekarang 15.450. Malah, sekarang udah 16.000 ya hari ini. 16.000 berapa? Lebih dikit ya. Ya, naik 12 Desember. Ya, 1 bulan, Oktober, November, Desember. 2 bulan naik langsung 16.000. Faktor psikologis. Dulu saya prediksikan sebenarnya tahun lalu, tahun 2022. Ternyata saya nggak memperhitungkan Bank Indonesia kita tuh ya tugas dia sih. Harus kemungkinan ya disuruh itu. Gimana caranya dolar tuh harus turun. Ya Anda intervensi lah. Itu aja. Indonesia intervensi diguyur pasar tuh dengan dolar. Jadi orang beli dolar berapapun juga ada. Maka cadangan devisa tuh itu. Nah, sepertinya kali ini nggak tahu cadangan devisanya berapa, itu makin kok seperti dilepas Pak berbau ya. Kemarin diintervensi sedikit, kayak pasar nggak kuat. Karena biasanya tiap akhir tahun tuh dolar tuh naik. Natal ya, Natal, tahun baru itu perusahaan juga bayar hutang.
ya butuh dolar kan, yang mau pergi ke luar negeri, besok Indonesia balik ke luar negeri, ya pasti uang mata uang asing ya, dolar atau euro segala macam. Nah, jadi itu siklus di Indonesia begitu, kalau menjelang akhir tahun perusahaan bayar utang-utangnya, pinjamannya, ya gitu. Sama inflasi tadi sudah jelaskan gitu. Pertanyaannya, inflasi Indonesia berapa sih? Nah ini gitu. Nah ini, alhamdulillah inflasi Indonesia itu paling tinggi 3 ini ya. Sini naik di 3 ya, angka 3 turun 3 ya. 3 saya turun 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 sampai 1,5. Rendah nih, bagus, November ini rendah. Ya, ini data dari Bank Indonesia ya. Ini tingginya di bulan apa? Maret, April masih tinggi. Itu karena apa? Lebaran. Ya, lebaran harga-harga naik kan. Udah biasa. Dan nanti November ini nanti lebaran naik lagi. Gitu. Nah, harga akhirnya makanya kalau kenaikan harga biasanya ada kayak seperti operasi pasar, suku bunga naik, gitu kan. Suku bunga perbankan yang naik. Supaya orang nabung daripada ini nabung di bank. Gitu. Nah, ini lihat 9 Desember. Ini sahabat kiriman dari Minci ya. Terima kasih ini. Ini nanti saya terangkan. Ekonomi lesu, nilai simpanan. Lihat, nilai simpanan. Berarti orang nabung, orang berinvestasi di bank. Tadi deposito, tadi tabungan, tadi giro. Menyusut. Artinya apa? Banyak diambil. Ya. Yang udah punya tabungan 10 juta diambil. Nggak jadi 10 juta. Enggak, bukan yang nambah, malah turun. Ya. Ini pertumbuhan kreditnya sekian, DP-nya sekian. Ya. Kita lihat ini tahun berapa, tahun 2024. Yang seluruh. Nanti terangkan mengenai ini. DPK dana pihak ketiga, ini simpanan nasabah. Giro, deposito, tabungan. Ya, itu turun. Ingat, bank itu definisinya menurut undang-undang adalah lembaga yang tempat menyimpan uang. Nah, berarti menyimpan dulu kan, terus baru menyalurkan kredit. Nah, uang itu dalam bentuk kredit. Nah, jadi kalau uangnya sedikit, 10 perak masa nggak saya kreditnya lebih dari itu, lebih dari 10. Oleh BI dibatasi, ya nggak boleh 100%. Ideal itu namanya LDR, loan deposit ratio. Itu 90, 90 sampai 100, 98% lah idealnya. Kalau lebih dari itu berarti bank itu terlalu ekspansif, hati-hati. Kalau kredit kan bisa macet kan. Nih lihat, bank sekarang udah 18 ya. Ini BPR kebanyakan ya. Di tanggal hari ini udah 18. Ya. Silakan lagi, luar negeri bangun bangun apa? Bangun pabrik. Lihat aja dulu kan Elon Musk di rayu-rayu untuk buka pabrik Indonesia, sampai presidennya udah ke sana, terus banyak banyak pengusaha kita, pemimpin negeri ya bujuk-bujukin, tahunya malah maunya bukannya di Asia, ASEAN terutama. Ya itu bersaing semua. Karena kalau mendirikan pabrik, berarti kan investasi masuk. Kok kan pemerintahnya memiliki pabrik nggak duit. Nah kalau luar negeri ternyata bawa duit, ya bawa duit dia bikin pabrik, karyawannya Indonesia selesai. Kan? Semua terserap kan. Nah kan itu yang diharapkan. Ya, tapi kenyataannya, nah ini tugas atau pekerjaan rumah PR dari pemerintah. Bagaimana menciptakan macam-macam lah. Kalau, mohon maaf, kalau teman-teman buruh sering demo, walaupun tuntutannya juga bisa maklum ya, tapi kalau sering demo, pengusaha nggak suka, pabriknya berhenti, gitu loh. Ya. Nih, gajinya motor banyak.
kalau ada orang aku pekerja demo, tapi itu demo ya kalau juga sih masa orang upahnya kecil lah itu. Nah, jadi ini masih jadi PR pemerintah nih ke depan bisa nggak menciptakan iklim yang kondusif sampai ya harus bisa orang Jepang mulai dari perizinan, mana kan ada undang-undang cipta kerja kan. Nah, ternyata mencipta kerja tidak menciptakan belum ada saya dengar belum ada efeknya ya pada pertumbuhan ekonomi kita. Ya. PR kita orang nabung malah bangkrut. Kasian juga kan. Tadinya mendapat untung jadi buntung. Ya. Banyak lagi, 17. Nggak tahu uangnya emang dibalikin sih. Tapi nggak tahu yang nggak dibalikin berapa, ada berapa nggak tahu. Nggak, PP, OJK nggak buka itu. Karena kalau simpanan kita melebihi dari bunga yang ditawarkan LPS, ya itu nggak diganti. Ya. Kita ketahui bunganya 5%. Ada bank masang 9%. Nah, itu yang lebih itu nggak diganti. Hmm. Itu hati-hati. Hati-hati Ibu Bapak, nanti ke 2025 seperti gini akan banyak bank yang menawarkan seperti itu. Entah bank, entah non bank, ya bisa ya, operasi atau apa. Ya. Hati-hati, saya nggak melarang, cuman harus hati-hati, teliti ya. Nah ini pandemi 2020 ya, daya beli merosot, tapi ujungnya apa pinjaman melonjak, ya. Daya beli merosot, orang mau beli, tadinya banyak yang beli, sekarang merosot. Kenapa? Nyari duit. Akhirnya apa? Nyari duit tadi pinjol. Nah, ujung-ujungnya pinjaman. Ya, kita lihat tuh. Utang warga RI di paylater ya, maksud paylater bayar dulu, beli dulu bayaran belakangan. Tembus sekian T loh. Akses mudah, banyak promo, jadi alasan. Ya, iya. Ya. Kalau iklannya artis Prilly Latuconsina, SPayLater, nah itu saya sering dengar itu. Ya itu kan enak orang tuh pusingnya kalau dulu kartu kredit ya sekarang nggak dibayarin dulu nanti ada nagih baru pusing. Waktu beli sih nggak pusing nggak utang. Pay later kan bayar nanti. Beli sekarang bayar nanti nih. Buy now pay later. Beli sekarang nggak bayarnya belakangan. Nah itu tadi kan ya jadi nyambung hubungan nih. Lonjakan pinjaman ya ini akses mudah promo kapan contohnya ini ya Indonesia terbesar lah jadi juara Indonesia ya. Tapi TikTok Amerika saya kalah ya. Pengguna TikTok terbanyak berasal dari Indonesia. Dan ingat, TikTok itu banyak promonya juga. Banyak orang jual di sana, UMKM, segala macam banyak. Betul, itu sah aja. Cuman kalau kita nggak lihat sikon kita ke diri sendiri, maunya beli aja. Karena promo murah, akses mudah, tinggal pesan di TikTok, datang. Masuk saya, ya. Saya kalau beli barang yang saya butuhkan, bukan saya inginkan ya, saya butuhkan, itu saya beli dari TikTok murah. Ada diskon, promosinya kalau ada diskon. Belum tuh Baimbo, kalau nawarin pas jam tertentu harga dari mulai panci sampai komputer, handphone murah itu, ya. Nah, gitu. Nah, itu akibatnya orang harus punya saldo karena kalau di simpenan di TikTok, ya, uang TikTok kan mungkin di Gojeknya kan karena pembayaran bisa lewat Gojek atau segala macam. Harus akhirnya mah minjem di aplikasi Gojek, Grab juga ada tawaran itu ada.
beli GoFood lagi diskon kan dapat lebih diskon segala macam ada. Ya, sah saja. Itu orang kalau dagang kan wajar ya. Nggak, saya nggak menyalahkan. Promosi perlu mereka. Jualan mereka butuh juga. Ya, nah, mereka juga. Nah, kita yang ini nggak bisa mengendalikan. Maunya beli, 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 nggak ada duit, pinjam. Hari ini adalah hari Senin, bukan. Hari ini saya dapat kabar, yes, itu satu keluarga tewas. Konon bapaknya gantung diri, ibunya gimana itu sama anaknya umur 3 tahun. Konon bapaknya terlibat tinjau. Kasihan yang miris di Ciputat hari ini. Saya baca di Detikcom. Gitu. Yang miris. Ya. Itu yang kesekian kalinya ya terjerat begitu. Nanti makin banyak ibu bapak ya. Hati-hati. Termasuk diri saya. Terus mulai ngerem. Saya biasanya kalau udah ngerem, tahannya cuma 2 hari. Nggak banyak, 3 hari saya lihat mana ada perlu nggak ada. Ya, kita harus selektif terhadap diri kita sendiri. Ya. Nah, ini tadi jumlah gerainya dari 169 paling tinggi tadi dari 47. Begitu gerai turun, ya otomatis karyawannya berkurang. Nah, kan? Sudah di depan saya katakan, kalau perusahaan itu kinerjanya menurun, paling mudah memangkas biaya produksi. Ya, entah. Ini tentang, 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 tentang. Ya. Hmm. Kalau perusahaan itu bagus, dia akan minta tenaga kerja banyak. Sebaliknya, kalau turun kinerjanya, maka tenaga kerja itu akan jadi korban pertama. Ya. Ini saya lagi perhatikan Seritek ya, PT Seritek Net yang mungkin Ibu Bapak tahu yang di Solo ya. Pabrik tekstil, oh, Seritek. Tekstil terbesar di Asia. Karanya puluhan ribu atau ratusan ribu ya. Mau pinjaman dari berapa juta dolar dari berbagai bank, sindikasi bank. Tutup, mau tutup, dipilotkan oleh salah satu krediturnya. Ya. Nggak bisa bayar. Nah, itu sampai pemerintah menaruh perhatian. Ya, istilah aja kekuatan antara pemerintah sama hukum alam, hukum ekonomi. Ya. Dibilang waktu awalnya tidak ada PHK. Aduh, saya bilang itu yang ngomong itu udah buka belum data cerita. Dia tuh dulu konon apa? Kok dia itu menjual pakaian tentara juga ke NATO dulu. Lah sekarang kok enggak? Ya tadi pengaruh global. Ya, jadi NATO mungkin ngapain jauh-jauh dari Indonesia, ngambil dari negaranya aja lebih murah. Tapi tahu lebih murah, ya kan? Nah, itu persaingan antar negara. Jadinya gitu. Hmm. Ini Seritek menjadi saya lagi mengamati dia apakah kalau kemungkinan sih bangkrutnya bisa ya, mungkin pelan-pelan kali. Karena pasarnya udah nggak ada gitu loh. Dia bikin tekstil, biasa dijual keluar. Sekarang luar itu nggak ada yang beli, siapa yang beli? Nggak ada. Akhirnya apa? Rugi kan? Daripada rugi dia jual ke domestik, dalam negeri. Silakan dalam negeri sudah dikuasai pemain lain. Sudah. Jadi maju kena, mundur kena, ya kan? Stuck dia. Ya. Waktu karyawannya kasihan. Dari cek ya, nanti kita, ibu bapak bisa, ya, kasihan teman-teman Seritek di tahun ini. Lagi nanti Maret udah puasa nih. Lebaran ya. Kasihan. Hmm, hari sudah nih.
Kita lihat ini, KBRI Selatan cuma 15 orang. Amerika sama Indonesia hampir sama. Dari timur ke barat negaranya luasnya cuma 15 orang. Ya. Indonesia berapa? Itu ya. Ya. 108 orang, 7 menteri, 41 menteri, wow, udah bla bla bla. Dia 15 orang. Ini saya bukan jelekin atau berpihak pada Trump, ke dalam negeri enggak. Karena seperti kata Pak Presiden, negara kita negara besar. Tapi ini saya mau, nanti saya kemukakan ya, kenapa saya menyoroti ini. Apa sih tahu kok bisa 15 kok, negara Amerika segede gunung gitu. Ya, kita kok masih, ya, butuh banyak banget. Ini orang ini kita gaji dari pajak kita. Nah, ini tadi kan itu, begitu Indonesia mau nggak mau negara-negara lain juga mau gitu. Trump melihat, sialan, dolar saya mau dicuekin nih kan gitu kasarnya kan. Nah, negara lain termasuk Indonesia mau pakai dolar nih. Bahaya nih. Nah, karena dunia ini masih mayoritas dolar pakainya. Nah, tapi cupnya aja ngomong. Gitu. Nah, ini nanti yang Inggris belajar infrastruktur. Nah, pendorong ekonomi Indonesia Pak IKN. Karena salah satu bukan ikan aja. Setiap proyek strategis PSN, proyek strategis nasional. Yang saya ada PIK. Kemarin Menteri Aram minta program dia masuk PSN juga. Itu bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi karena banyak menyerap tenaga kerja. Ya. Harus ada itu. Masalahnya kan gini, kalau ada proyek itu, kayak Arab Saudi tadi, yang proyek Neom tadi, duitnya dari mana? Ada nggak? Nah, hmm, kalau nggak, ibarat kita mau bangun rumah, silahkan bangun segede apapun juga, tapi ada duitnya nggak? Nah, gitu. Kalau nggak ada kemana? Ngutang. Kan itu yang simpel. Ngutang bisa ke lembaga dunia, World Bank, IMF, segala macam, ADB, segala macam. Monetary Fund, atau kemana juga boleh. Terus apa ekspor kita? Ya, batu bara itu kadang naik, kadang turun. CPO, sawit juga begitu. Waktu zaman Pak Jokowi malah, Pak Jokowi itu ngotot harus nggak mau digagalkan, nggak boleh masuk ke Eropa. Dan alasan Indonesia curang. Nah, itu Pak Jokowi protes dibilang curang. Dilawan terus sampai selesai pemerintahan dia dilawan. Nggak mundur dia, kalah. Lawan lagi, kalah banding. Karena tahu dia perkebunan kelapa sawit itu banyak menyerap tenaga kerja juga, menghasilkan devisa kita. Jadi di perjuangan habisan, ya, tuh, pengangguran diberikan turun. Nah, ini menurut itu kan kalau investasi di infrastrukturnya jalan, ya kan orang jadi nggak nganggur kerja di proyek kan gitu. Ya. Jadi saya kalau kadang sedih juga kalau nggak ada buru-buru yang pakai cuman pacu atau apa itu pakai serokan gitu, itu duduk nongkrong di jalan gitu nunggu ada truk yang lewat, truk proyek gitu ya, dia diajak dan dibayar upahnya sehari berapa gitu. Kasihan tuh. Nah, itu kalau nggak ada, kalau kita nggak, kalau pemerintah nggak ada pembangunan proyek segala macam, nggak jadi. Pengangguran makin banyak. Utang dia pastinya makin banyak. Ya, ini pertumbuhan Indonesia nih, kuartal 1, kuartal 3. Ya, pertumbuhannya. Ya. Dan naik ini karena ada 517, 511. Itu ada proyek. Apa itu pemilu? Pemilu, pilkada,
Ya, satu pemilu, yang ini pemilu pilpres nih. Ya, pilpres kalau ada hajatan itu biasanya orang butuh cetak sablon, kaos, bendera, semacam. Ya, tadi sudah. Nih, Indonesia harus mengurangi tantangan ekonomi. Ya, tadi tergantung ekspor. Ya, Indonesia tergantung ekspor loh. Nih, lihat. Indonesia ekspor ke Cina berapa? 31. Impornya 44. Tekor. Dalam kata bahasa ekonominya, defisit. Kedua, Amerika. Ekspornya berapa? 18. Importnya dari Amerika berapa? 8,6. Ada surplus 10. Artinya Amerika itu pasar yang bagus buat ekspor Indonesia. Gitu loh. Jadi kalau kita dagang transaksi dengan berbisnis dengan pembeli yang baik, yang selalu dia beli barang kita, ya jangan dimusuhin, jangan cari gara-gara dengan dia gitu. Ini mah kita mau gabung BRICS, kan? Mau lepas dolar, ikut-ikutan Cina, Rusia. Ke Cina, kalau Cina itu ini mayoritasnya ekspor kan. Ekspor ini kan berarti kan menghidupi rakyat, bahwa tenaga kerja dalam negeri ya, katakanlah perusahaan tekstil, ekspor ke Cina, ya. Berarti yang pegawainya kan hidup, dapat, oh dibeli negara Cina, dapat hasil produksinya dibeli, kan itu tujuan pengusaha. Ya. Nah, tapi hati-hati juga, kalau ini tergantung dari Tiongkok, kalau tak tahu Tiongkok itu ada masalah, karena Tiongkok kan dapat pemimpin model Trump gitu, yang proteksionis ya, melindungi. Saya kurangi impor dan negara lain. Ya, guncang Indonesia itu. Apapun yang terjadi di China, itu pengaruh ke Indonesia. Kalau China bilang stop, selesai. Ya, karena pas banyak besar ke China. Termasuk impornya juga besar juga. Nah, Ibu bisa lihat kan, dari Vietnam sampai ke, nah ini ya, tergantung ekspor dan perannya. Nah, senjangan infra nih, lihat. Ya, waktu dulu masih kan apa jauh kaget harga minyak bahan bakar di Papua sama di kita, di Jawa atau di Indonesia Barat, jomplang, kaget kan. Bahkan dia perlu konektivitas, perlu bangunlah jalan tol untuk menghemat, meningkatkan ya produksi domestik, efisiensi logistik, kualitas SDM nih. Nah ini tadi yang saya katakan, kenapa Trump 15 Indonesia banyak jumlah menterinya. Yang saya mau tunjukkan adalah menurut hasil survei dari Universitas Indonesia ya, kita itu 60% kalau nggak salah masyarakatnya ya, tenaga kerja dalam hal ini itu masih lulusan SD. Intinya berarti sebaik Pak. Ya kita secara kualitas belum belum bagus amat lah. Nah, makanya untuk mengurus negara besar ini, Trump yang butuh 16 orang menteri ya, sekitar menteri. Udah itu aja. Kita bisa beberapa tadi dari Menko segala belum staf khususnya. Ya, mantap. Nah itu berarti apa yang saya tunjukkan, kualitas ya. Sekali lagi kualitas SDM itu dari PR kita, PR-nya setiap pemimpin di Indonesia tuh itu jadi harus, waduh, karena tadi 60% kita tuh latihan itu masih lulusan SD, yang 60% boleh lah, ini karena masih banyak, beda dengan Amerika. Saya sering lihat Amerika tuh
anak kecil aja sudah diajarin bertanggung jawab, nggak bohong anak kecil kan, bagus. Orang tuanya nggak diajarin nggak bohong lagi, nggak berarti lagi itu ya enggak, tapi di situ ada bertanggung jawab. Jadi sekali lagi sama tergantungan ekspor, ya, ya. Jangan terlalu, dalam hal ini mungkin Cina ya, jangan terlalu tergantung ke satu negara. Ya. Kalau Amerika bagus, kenapa? Menurut saya kenapa nggak diteruskan di Amerika? Pembangunan infrastruktur ya, kalau sudah cukup, ya sudah. Ini kita mau bangun, kalau yang ibu-ibu bapak yang Jakarta, atau mungkin pesisir pantai utara, itu mau bangun giant seawall ya, tembok. Hujannya bagus, menghalangi air masuk ke laut ke darat, masuk ke darat, jadi nggak banjir. Masalahnya cuma satu, duitnya ada nggak? Itu aja. Sederhana kok. Anda bangun sesuatu itu pasti butuh duit. Ini gambar ini bangun bangun jembatan, bangun ini itu gampang, duitnya kan itu aja. Kalau nggak, kemarin saya lihat dengar mau minjem ke Jepang. Ya, itu nggak tahu lah. Karena krisis likuiditas ini tadi tidak hanya di Indonesia, dunia begitu. Arab Saudi tadi di depan saya katakan di awal, untuk bangun kota impian negara itu, NEOM, yang katanya Arab Saudi, tapi gila duitnya Arab Saudi banyak banget ya. Berita kita saya ketawa, ternyata miskin juga ya Arab Saudi. Harus minta ke negara lain investasi. Ya. Nah, fundamental diperkuat. Apa yang diperkuat? Nah, kita lihat nih. Ya. Tadi ekspornya, import nih. Kita lihat tadi. Tuh, ke Cina. Ya. Ini nggak boleh tergantung pada satu negara untuk ya import juga. Ya. Nama ke Cina yang tadi pertama saya buat itu kan 10 terbesar nih. Ini 10 terbesar negara tujuan ekspor utama Indonesia. Dalam 5 tahun ya, bukan tahun 5 tahun. Ya, ini totalnya yang segini. Berarti kita sangat tergantung dari Cina. Ya. Terus, ini kalau negara pengekspor ini semua, tiga aja lah. Tiga nih. Tiongkok, Amerika, Jepang. Semua kompak batasi aja, Indonesia selesai dah. Ya. Atau India. Ini juga. Yang bagus-bagus itu saya dipelihara hubungan menurut saya sih. Nah, fiskal, keuangan. APBN kita diperkirakan defisitnya 2,5 sampai 5%, 3,5%. Ya, tantangan apa ya, belanja, ya, apalagi ini Desember, biasanya disuruh ngabisin anggaran. Terus subsidi energi terlalu besar, terlalu banyak. Terakhir, bayar beban hutang. Ya, itu defisit diperkirakan mencapai, ini udah tercapai. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu belum duduk aja udah dihadiahi hutang 800 triliun. Itu udah minimal, dia belum kerja apa memenuhi program dia, ya belum. Tadi kita punya program Giant Wall, makan gratis, apalagi sekolah gratis, belum. Itu udah defisit nih, ya, yang bengong tuh, tekor, wajahnya pusing tuh kan, bebannya makin banyak deh, ya, menteri. Ya, kalau itu gimana? Bosnya udah tekor, ya, defisit, tuh defisit udah 400. Ini udah 1,8 ya, tadi perkirakan 2,5. Ini per November, nggak tahu dari mana. Makin banyak Kak defisitnya. Artinya bakal defisit itu ditutupi dari banyak sumber. Utang, utama sih utang. Bisa terbitkan, bisa berutang G2G ya. Pemerintah ke pemerintah, ambil utang utang ke luar negeri, utang ke Badan Dunia bisa, atau jual surat utang.
surat utang negara, sun, apapun juga. Terus ya, dikurangi impor, ya, supaya nggak banyak yang pakai apa rupiah, jangan banyak ditukar ke dolar gitu loh. Nah, tantangannya apa Indonesia? IKN ya, ini masalahnya anggaran besar 466, eksekusi kecepatannya makin lambat, lama makin bengkak tuh anggaran. Ya, tuh perubahan prioritas. Kalau pemerintah baru, oh prioritas saya ini bukan IKN, selesai sudah. IKN jadi nomor sekian. Ya, nomor besar investasi swasta. Ingat swasta itu selalu berhitung. Ada gula, ada semut, itu aja itu. Ya. Nah ini dari perbankan. Ini September datanya asli September saya olah. Setiap triwulan bank pasti mengeluarkan laporan keuangan. Ya. Betul tadi yang dikatakan di clipping koran yang saya terima dari Minci ya. Itu kan banyak simpanan yang diambil dari bank. Ya. Ya. DPKM menyusut. Nah, itu 7,6. Untuk mendapatkan ini, bank itu harus mengeluarkan ya, beban bunga sebanyak berapa? 36% bank terakhir. Artinya apa? Artinya bunga yang diperoleh itu bunga mahal. Kasih special rate. Katakan bunga OJK apa MPS ngasih bank paling tinggi 5%. Itu di counter. Kalau ada ke bank, ada pengumuman kan, bank suku bunga simpanan sekian, sekian. Iya, itu counter. Under table-nya, di bawah meja itu yang nggak kelihatan. Bisa 7,4, tadi 5% ya. Di under table bisa 7,5%. Makin gede, artinya tadi beban bunga mahal. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di sini tahu. Karena belum, Anda punya duit aja, cari aja bang. Apalagi bulan Desember nih. Gila semua bang. Jor-joran. Ya, artinya apa? Dia pasang tarif tinggi. Yang penting 1 miliar saya kasih bunga berapa? Kalau saya 5%, 8%. Spreadnya bisa 3%. Tapi anda 1 miliar ya, bank rela ya keluarin duit banyak, beban bunga banyak. Yang penting kesohor di mata OJK, investor di datanya DPK 7, kreditnya 12. Harusnya kan DPK lebih banyak dari kredit. Itu ideal. Ini NIM, net interest margin, turun dari tahun YOY ya, year on year turun. Artinya apa? Kredit yang NIM itu net interest margin, jadi pendapatan bunga ya dikurangi bunga, lihat pendapatannya dari kredit cuma 10%. Kan mengelempar kredit dan bank kan ngimpun melempar, mengimpunnya pakai dana mahal, melemparnya dananya ya terbatas. Kalau ketinggian kreditnya nggak laku kan. Begitu. Bebannya 36, ini 10. Tekor. 36 kurang 10 berapa? Ya, udah tekor itu. Jadi apa? Ya kalau bank begitu bukan 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 bank itu, kerja roti itu. Ya, bukan banker itu. Di bank itu ya, pendapatan bunga itu kan buat bank. Kalau beban bunga buat nasabah. Ya, kita masa bank nggak kasih bunga sih, ngasih kan. Nah itu buat nasabah. Nah sekarang ngasihnya ke nasabah lebih gede daripada kita dapat bunga dari kasih kredit. Hanya 10%, tapi kita mengeluarkan 36. Yo mana yang pengusaha mana yang mau begitu? Ini gabungan bank yang saya nggak bisa sebutin ya, karena nanti kasih yang banknya bagi misalnya. Tapi ini gabungan bank besar, ya, bank besar di Indonesia, dan tidak bukan dua, lebih dari dua. Ya.
besar. Ya. Supaya semuanya apa kelihatan. Bank besarnya begini, apalagi bank kecil. Jadi dia yang dianggap bank besar itu, wah, direkturnya keren, mau bilang gini, ini, karyawan tenang-tenang. Nyatanya begini, Pak. Asetnya cuma 28%. Beban pendapatannya naik, cuma 20%. Di Indonesia, 67% pendapatan bank itu dari bunga. 30% mungkin belum ada kali ya. Cuman BCA itu belum 100% juga, tapi udah bagus ya. Nah, umumnya bank sembilan luar itu masih ya pendapatan bunganya masih apa pendapatan kinerjanya dari beban dari pendapatan bunga hasil kredit lempar kredit itu ya semakin banyak lempar kredit semakin banyak kan dapat bunga pegawainya dapat bonus akhir tahun. Kami ini begini nanti tergantung saya bisa bahas ini kalau nanti laporannya Desember ya berapa di sini aja saya bisa lihat nanti ada beberapa bank yang tercapai dan enggak ya tercapai juga dari mana saya bisa tahu apa benar dari lempar kredit atau main sulapan nah harus tahu. Ya, itu so, udah banyak kok di koran udah TST tahu sama tahu ada namanya window dressing perbaikan ya, kinerja itu. Kalau investornya model saya bisa tahu nih banknya menguntungkan apa enggak. Cuman tidak perlu melihat oh saya laba sekian enggak. Ini kan angka bisa benar bisa enggak. Yang sampai kayak Garuda kemarin Garuda Indonesia tahun berapa tuh yang jangan Pak Erick Thohir juga sih rugi dibilang untung nah gitu kan jangan kasus Enron di Amerika jangan gitu. Nah, solusinya gimana? Ada solusinya. Nah, naik obligasi hijau. Nah, dunia ini lagi gandrung sama perubahan iklim. Makanya disarankan kita keluarkan suatu utang obligasi untuk apa? Obligasi untuk proyek IKN. Ya. Jadi harapannya banyak yang beli karena kan dunia itu sedang gandrung kepada perubahan iklim. Dunia ini makin panas, makin kacau segala macam lah. Nah, itu terus saya bilang, oh saya ini nanti buat IKN. Ini buat mengatasi IKN yang butuh dana besar. Ya, itu terus kedua digitalisasi UMKM. Nah, platform perdagangan itu udah digital. UMKM itu masalahnya cuma sederhana. Satu, dia butuh modal. Kalau operasional dia jagonya. Iyalah, kalau Anda berusaha dalam hal telur ayam, Anda pasti lebih menguasai dari yang lain kan. Ya Anda itu Anda geluti bisnis Anda berapa? Oh, untuk ternak lele Anda apa? Ngasih peletnya bukan makan segala macam pasti apa? Itu nggak usah diajarin UMKM. UMKM itu dia butuh modal, dia pengen punya gagasan, dia pengen ini, dia mau kembangkan. Oh ini lele saya udah mau kembangkan, memperbesar. Gimana? Modal, kedua apa? Pasar. Nah kalau dia sudah buat, katakanlah di bisnis lele, udah banyak, mau dilempar kemana lele? Itu harus diserap, itu aja masalahnya. Nah untuk diserap itu, jangan jualan door to door, jangan ke kaki lima, bisa, tapi kaki lima jangan harga. Karena di kaki lima itu, kalau kadang-kadang jual lagi, nanti saya bayar ya kalau laku gitu. Kita nggak tahu kan. Gitu. Nah, jadi jangan soal itu kita ekspansi lain apa bisa antar wilayah, antar pulau, bisa ke luar negeri. Gitu. Terus peningkatan pajak berbasis AI. Nah ini pajak. Ya. Pajak juga salah satu sumber dari APBN. Ya, dari kan APBN kan dari minyak ada. Nah, energi Indonesia tuh nah, harus
energi terbarukan, ya. Terus pengurangan minyak, diversifikasi sumber energi. Kemarin saya dengar Pak, pemerintah mau menggunakan energi non minyak ya, yaitu nuklir. Nah, itu juga paling nanti banyak yang protes katanya, ya. Karena kita belum menerima itu, padahal panjang kita bisa, ya, kalau yang rumit itu merawatnya itu aja, nuklir. Ya, tahun 2030 ke 50 kayak apa 60 itu nuklir. Karena tadi kita mengurangi apa minyak udah pakai sedikit, energi harus banyak, ya, butuh. Ini negara 280 juta ini penduduk Indonesia ini perlu pakan, perlu ingat seluruh dalam ini panas bumi ada. Terus, nah ini diversifikasi mitra dagang. Jangan hanya ke Amerika, Cina, ke Afrika lah. Afrika tuh Mesir itu juga untung kok, ya kan? Dagang kita ke Mesir bagus kok. Amerika Latin juga ingat Gus Dur itu dulu orang heran ngapain dia ke Amerika Latin ya, lupa kemana itu Gus Dur, diajak ke orang nggak tahu apa Indonesia kalau beli, lupa beli apa itu dari Eropa, padahal Eropa itu import dari Amerika Latin. Kata Gus Dur, ngapain saya beli dari Eropa, mending langsung ke sumbernya Amerika Latin, itu semua mengurangi biaya, ya benar, ya. Terus revitalisasi tadi ya, energi pergantian ya, surya, angin, geotermal. Termasuk nuklir juga bisa masuk. Nah, diaspora nih, jaringan teman-teman yang Indonesia di luar negeri ya. Itu, selama ini kan diaspora jarang mungkin ya, Kak. Itu sangat mematikan Indonesia. Ya, kita edukasi atau kita beritahu bagaimana cara apa, mengajukan Indonesia lewat suruh investor, membujuk investor untuk investasi di Indonesia. Nggak gampang itu orang dari hukumnya udah beda. Hukum Indonesia sama hukum luar negeri beda. Yang penting orang asing itu investor lihat hukumnya pasti enggak. Nah itu. Tapi diaspora ini kita punya marketing di luar tuh yang tidur. Maksudnya dia belum kita ini kan. Ayo dong investasi di Indonesia. Ayo dong jual pariwisata Indonesia gimana gitu kan. Nah, karena pengen khusus daerahnya. Daerah ini kan juga kalau ada coba lihat kemarin di Parsun dibagi DIPA, daftar isian proyek anggaran apa ya? Data untuk daerah untuk apa ya, untuk membangun daerahnya. Masalah itu yang dikasih sama balik itu sedikit. Ada yang dikasih anggaran oleh pemerintah pusat dipakai buat, kalau kemarin tuh Pak Jokowi juga sering marah, dipakai untuk jalan-jalan rapat segala macam. Habis untuk itu, bukan habis untuk membangun negara apa daerahnya itu. Ya. Nah itu sekarang ini pemerintahnya udah pemerintah pusatnya terbatas duitnya. Makanya kemarin Pak Prabowo bilang dana terbatas. Ya. Hemat, tapi lupa. Nanti ya, kemarin tuh ada teman saya jadi pembicara dari luar kota, ya, luar pulau. Dia bicara, diundang oleh salah satu instansi pemerintah. Nggak dibayar, cuma bayar transportnya doang. Tapi begitunya loh. Itu loh, dampaknya begitu kan, ya. Dia punya ilmu, punya solusi untuk masalah, dia bikin kan, nggak dibayar. Gitu. Itu tapi dampak dari itu, penghematan yang membabi buta begitu. Nanti banyak hotel yang akhirnya katanya mulai ketar-ketir. Kenapa? Karena biasanya instansi ini pesan hotel buat beberapa hari di kapan udah batalin. Nah itu cuma apa dampaknya bisa kemana-mana, ya panjang lagi. Nah peluang ekonominya ada ekonomi digital, ya buat e-commerce
ya tadi nggak usah jauh-jauh lah. Kita kenapa dulu tuh waktu TikTok dimatikan, ya dilarang itu, kan banyak orang Indonesia yang jadi afiliator, ya penghasilan dari TikTok itu kecewa. Kalau TikTok tuh berapa persen, 10% tuh berapa, hampir 100 ya. Itu dari UMKM yang jualan lewat TikTok. Emang tutup. Dibilang ini matikan pasar Tanah Abang di Jakarta, Tanah Abang. Enggak, Tanah Abang tuh udah tuh kalau bersaing dengan Sundupan, ya banyak barang Sundupan yang enggak, entah gimana bisa masuk ke Indonesia. Itu loh. Terus pariwisata itu peluang juga. Pariwisata itu kalau di Jakarta ya pariwisata cuma di Ancol, Ragunan, Monas, tiga itu aja. Nah sekarang dikembangkan dong untuk Jakarta dan lain bisa mungkin bisa apa kalau Jakarta tuh Pasar Baru, Kota Tua itu dikembangkan. Dan hanya cuma tiga tempat itu aja. Ingat tiga tempat di Jakarta itu yang paling tinggi ya cuma tiga itu. Ya dan lain gitu sebaiknya jangan Indonesia ke Bali terus ya mau makanya Pak Jokowi informasi ke ya gunakan apa gunakan aja ya di Indonesia Timur Labuan Bajo. Nah itu teman-teman mulai diperkenalkan. Nah, tapi itu juga tanah pemerintah. Bagaimana mau dikembangkan pariwisata jika infrastrukturnya belum siap, ya belum jadi. Itu ada ya kalau anda ibu bapak atau teman-teman pernah nonton Fast and Furious yang ke satu, kedua, ketiga lupa ya. Itu artisnya ada yang punya rumah katanya di Sumatera. Rumahnya di tengah hutan, katanya bagus banget kata dia. Sampai begitu loh. Dan itu belum dia nggak nyebut di mana. Ya. Sampai dia beli. Nah, mungkin nyawa atau gimana. Tapi dia bangun. Kalau orang asing kan nggak boleh punya rumah. Nah, mungkin dia sewa. Itu udah memang luar biasa indahnya sih. Artinya apa? Masih banyak potensi di daerah kita supaya bisa dikembangkan. Nah, ini pariwisata kan juga sumber pendapatan negara juga. Selain migas ya. Terus manufaktur, ya, peningkatan produksi barang teknologi tinggi. Nah, kita harus pelan-pelan belajar nih. Jangan sampai kita sebagai user terus, memakai terus, dikibulin, ya, dikibulin oleh ya peningkatan teknologi lah. Ya. Bisa di ini, kemarin aja Ibu Bapak tahu kan, kemarin Elon Musk kasih Starlink, ya, jaringan internet dari satelit, itu provider yang lain, mungkin bosen juga. Telkom, Excel, mana lagi, Indosat, kalah sama Starlinknya jangkauannya bisa nasional, bisa ke daerah kecil, walaupun dikhawatirkan bisa dipakai oleh orang-orang yang masih memberontak di Indonesia seperti OPM. Karena bisa dia menjangkau ke daerah kecil bisa satelit. Nah itu kan teknologi. Nah, kalau kita gitu terus kan, ya kapan kita bisa menang? Ya? Nah, itu dari peningkatan produksi barang teknologi tinggi. Itu sejarah itu. Semoga di program Pak Prabowo bisa begitu. Ya. Tadi yang nah, dagang nih. Pertama ekspansi pasar ekspor ya lebih kurangi ketergantungan Amerika Cina ini lah Cina kedua Amerika terus desain kita ya ingat diversifikasi mitra dagang ya. Nah ini penguatan diplomasi ekonomi jadi dubes-dubes ya duta besar itu sekarang tugasnya bukan orang-orang saja jangan cuma bicara politik dagang ya bagaimana dia harus bisa menarik investor harusnya targetnya begitu ya, jangan presiden turun kejauhan ya dia aja yang turun ya tugasnya yang ngelobi gitu kan
Itu. Nah, buat apa ada dubes kalau cuma ngurusin politik? Nah, terus perluasan perdagangan, perjanjian perdagangan, partisipasi aktif dalam multilateral, ya. Kalau nggak bisa bilateral minimal, ya. Baru terakhir mediasi konflik, jangan mediasi duluan. Kita mau terkenal sebagai mediator terkenal, jangan. Ya. Nah, kita pertama kekuatan ekonomi, kita ekonomi, diplomasi ekonomi, jangan politik, ekonomi, politik sosial budaya, ekonomi dulu. Ya. Karena kita bicara kan di ekonomi, ya. Pangan, nah ini pangan, beras, sayuran, gandum, kedelai, gitu Pak. Saya tidak tahu kenapa Indonesia selalu impor beras, ya, atau lucu kadang hewan ternak apa sapi gitu, kok harus impor dari Australia, India, buat apa gitu? Padahal di NTT itu banyak gitu. Ya, itu loh. Gimana tuh teknologi gimana risetnya? Nah, harus ada kemitraan antara akademik dengan industri, akademik juga dilibatkan lah, ya. Kolaborasi startup juga. Ini kita harus, ya, harus ngikutin perkembangan. Ada teknologi IoT juga, Internet of Teknologi. Ya. Nah, perkiraan saya ke Indonesia tumbuhnya sekian. Walaupun saya pesimis. Tadi pertumbuhannya berapa? Terakhir 4 kan. Nah, ini kalau ini dilaksanakan bisa 5,2. Tapi saya pesimis 5 aja udah bagus. Karena dalam 10 tahun terakhir Indonesia itu 5 terus. Terakhirnya 4. Ya, semoga 2025 Desember nanti pertumbuhannya ini. Ya. Tapi ini ya, bisa lebih rendah kalau karena eksternal, nggak tahu nih terang nih. Nah, ini konsumsi domestik itu 60%. Ya, ini masih jadi pendorong. Sekarang gimana? Daya beli turun. Nah, harga inflasi 4. Kalau bisa lebih turun lagi, lebih rendah lagi nih. Nah, tapi bisa 4 kan Pak? Harga energi naik. Rupiah melemah. Nah, sekarang udah 16.000. Nah, konsumsi domestik. Nah, ini pajak juga ada naik. Anda nanti beli motor, mobil, kena pajak namanya obsen ya. Pajak baru nih naik nih. Ya. Jadi siap-siap ya ibu bapak kalau beli motor, mobil, kena pajak lagi dua pajak baru, ya, namanya obsen. Nggak tahu dari istilah pajak, saya nggak obsen nama. Berdasarkan Undang-Undang 1 nomor 2022. Nah, kesimpulannya menjaga stabilitas di tengah tantangan, dan menjaga banyak tantangan. Nah, kita harus jaga. Caranya gimana? Mulai dari diversifikasi, inovasi, nah, pendanaan kreatif. Ya, kita butuh uang, tapi harus kreatif kita. Tidak sama-sama harus. Coba lihat target tahun 2025. Saya mau heran habis pikir. Masa ada target mendapatkan donasi, mendapatkan apa, minta negara nyumbang gitu. Itu jadi target loh. Aduh, kasihan juga ya. Merah juga ya di pejabat ke luar negeri tapi mintanya nggak minta itu. Ya, tapi saya kaget tuh baca tuh. Loh, nggak salah nih. Kalau hibah boleh lah, tapi ini nggak donasi, tapi ditargetkan lagi. Aduh. Nah, ini lihat BRICS ya. Begitu diancam, Trump ngomong ini. Jika BRICS, negara-negara BRICS termasuk Indonesia, berusaha untuk melemahkan dolar atau mendorong tidak pakai dolar, saya akan mendorong kenaikan tarif 100%. Gila nggak? Cukup kita ngomong itu aja, selesai udah. BRICS langsung diem. Itu negara lain bubar kan itu nggak, bagian Indonesia nggak tahu. Jika 100% gila kan, tadi kan berapa tarifnya? Nggak tahu nggak. Amerika ngasih 20% berapa. Ini begitu Trump belum naik loh.
Tapi daulat BRICS itu kumpul langsung. Tadi kan Menteri Sugiono ada kan, Menteri Luar Negeri Indonesia, Pak Sugiono itu kan ada, itu kan baru berarti. Kita ngomong gini, baru ngomong gini, selesai dah. Selesai dalam arti apa? Negara-negara ngepen ke Indonesia, lo mau nggak mau pakai dolar, nanti lo ekspor ke Amerika kena pajak 100%. Nah kalau dia kena pajak 100%, barang mau dijual di negara Amerika berapa? Pembeli akan nyari kualitas bagus, harga murah. Enggak lah, asalnya gitu loh. Nah itu sederhana kan, BRICS rame-rame tadi ada Putin, Xi Jinping, segala macam, Erdogan ngumpul. Teman-teman cukup gini aja, langsung ngomong gini, if BRICS contest the weekend, nah, jika Anda mau menambahkan dolar, atau mendorong orang nggak pakai dolar, masa semua ekspornya saya kasih 100%. Nah, dolar Amerika tetap dijaga untuk sebagai mata uang terkuat dunia. Dan saya tidak akan mentoleransi setiap yang berusaha untuk melemahkan itu. Pernah ngomong gitu, selesai lah. Udah, nah itu. Ada lagi nggak? Nah terakhir ini, hmm, ini mau kita tapi ya. Ya udah, Mas Dimas.